Halo semua, selamat datang di Zona Anime. Manga Boruto chapter 51 akhirnya rilis dan memperlihatkan sesuatu yang membuat rasa penasaran kita akhirnya sedikit hilang ya guys. Dimana kita semua menanti bagaimanakah jalan cerita di chapter kali ini. Untuk manganya bisa kalian baca di situs Manga Plus ya guys. Dan Mimin juga mengucapkan selamat bahwasanya manga Boruto chapter 51 sudah mencapai 1 juta lebih pembaca di situs resmi Manga Plus ya guys. Nah, untuk video kali ini Mimin akan bahas lengkap mengenai jalan cerita manga Boruto chapter 51 kali ini. Tanpa basa-basi lagi, mari simak pembahasannya berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin ingatkan untuk mengklik tombol subscribe dan like serta komen jika ada yang ingin kamu sampaikan, supaya Mimin semangat dalam mengupload video baru setiap harinya. Isshiki tidak dapat membiarkan Boruto mati. Pada panel pertama memperlihatkan pembicaraan Boruto dan juga Isshiki. Di chapter sebelumnya, Boruto mengatakan bahwa Isshiki tidak dapat membunuh Boruto. Boruto mendapatkan informasi itu semua dari anggota Kara, yaitu Boro. Pada saat tim 7 dan Kawaki bertemu Boro, sang anggota inti Kara tersebut berterima kasih karena dirinya akan bisa membawa Boruto dan juga Kawaki dan mengatakan batas waktu yang mendesak rencana mereka akan menghilang. Dari percakapan itulah, Boruto bisa tahu bahwa ternyata Isshiki ingin menggunakan Boruto untuk melanjutkan rencana mereka dan menjadikan Boruto sebagai penggantinya tersebut. Perlu diketahui guys, Isshiki ingin mengorbankan Boruto karena seperti yang terlihat di chapter sebelumnya, bahwa transformasi Momoshiki di dalam tubuh Boruto telah mencapai 80%. Ketika Boruto menjadi Otsutsuki, dirinya akan dijadikan tumbal dan cakra dari Boruto yang berubah menjadi Momoshiki akan menjadi makanan bagi Jubi secara bertahap supaya pohon suci dapat mekar dan menghasilkan buah cakra yang nantinya akan menjadi makanan bagi para Otsutsuki. Itulah mengapa Isshiki tidak dapat membiarkan Boruto mati, karena ketika anak dari Naruto tersebut mati, maka Isshiki terpaksa harus mencari cara baru. Hal ini juga menjawab pertanyaan di chapter sebelumnya saat Amado mengatakan bahwa kunci kemenangan pada pertarungan itu adalah Boruto. Jika Boruto mati, maka Isshiki akan kesulitan. Pengorbanan untuk pohon suci. Di chapter terbaru kali ini terungkap fakta yang mengejutkan. Untuk memulai rencana menanam pohon suci, tentunya harus diperlukan bibitnya. Dan bibit yang dimaksud di sini adalah Jubi atau monster ekor 10. Berdasarkan penjelasan Amado, agar bibit Shinju atau Jubi bisa menjadi pohon Shinju sempurna, maka ada suatu kondisi khusus yang harus dipenuhi. Pohon itu tidak harus membutuhkan air dan juga pupuk untuk perkembangannya. Namun bibit dari pohon tersebut hanya membutuhkan asupan berupa pasokan cakra dari salah satu anggota Otsutsuki yang masih hidup dan harus dikorbankan sebagai tumbal untuk Jubi. Itulah mengapa alasan para Otsutsuki datang secara berpasangan ke berbagai planet. Hal itu dikarenakan salah satunya akan dijadikan tumbal untuk makanan Jubi agar bisa berubah menjadi pohon Shinju. Sementara yang akan dijadikan makanan Jubi adalah Otsutsuki kalangan bawah. Dahulu Kaguya dan Isshiki datang berpasangan ke bumi. Kaguya yang ternyata merupakan kalangan bawah seharusnya mengorbankan dirinya untuk dimakan Jubi. Akan tetapi Kaguya malah mengkhianatinya dengan hampir membunuh Isshiki. Setelah kejadian itu, Isshiki harus mencari seseorang yang akan dijadikan sebagai tubuh penggantinya, sembari memulihkan dirinya akibat serangan Kaguya itu. Isshiki pun terpaksa memilih seorang biksu yang malang, yakni Jigen sebagai tubuh penggantinya, dan dirinya harus menjadi parasit bagi Jigen. Saat Isshiki berada dalam tubuh Jigen, ia terus mencoba menyelesaikan misinya itu, walaupun tanpa Kaguya. Namun semua rencananya itu gagal, karena dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan cara pertama. Namun cara kedua, dirinya harus menemukan seseorang yang akan diberikan karmanya untuk berinkarnasi. Karena Isshiki mencoba untuk mengorbankan dirinya sendiri yang ada di dalam tubuh Jigen sebelum ini, itulah mengapa Isshiki memberikan sebuah segel karma pada Kawaki
Hal tersebut bertujuan apabila Isiki telah mati dihisap oleh Jubi, maka dirinya bisa berinkarnasi kembali menggunakan segel karma yang ada di Kawaki. Namun setelah Isiki mengetahui bahwa Boruto ternyata mempunyai segel karma, maka Isiki tidak perlu menggunakan cara yang kedua tersebut. Dirinya bisa menggunakan Momoshiki pada Boruto sebagai korban dari Jubi. Boruto ingin bunuh diri. Hal ini memang terlihat aneh, kenapa sang karakter utama ingin mengakhiri kehidupannya. Hal ini diperlihatkan setelah Boruto menjelaskan bahwa Boro kalah bukan hanya karena dirinya, namun ia dibantu dengan timnya, yaitu Mitsuki, Sarada, dan juga Kawaki. Lalu Boruto juga mengingatkan Isiki bahwa genin dari Konoha adalah ninja yang hebat. Sasuke yang ada di situ juga memberitahu Isiki bahwa semua orang Konoha telah mengetahui tentang pohon Shinju dan juga mengapa Isiki memerlukan Kawaki. Kemudian Boruto mempunyai pikiran di mana dia harus mengakhiri hidupnya dengan harapan rencana Isiki harus diulang lagi. Dan Boruto langsung menyuruh Isiki untuk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian Boruto mengambil kunainya dan mengarahkan kunai itu ke arah lehernya. Sasuke yang melihat itu langsung terlihat canggung melihat Boruto yang berani mengorbankan dirinya. Namun Sasuke juga berpikir bahwa Boruto tidak bisa mengancam Isiki hanya dengan cara seperti itu. Namun usaha Boruto dalam mengancam Isiki ternyata gagal. Setelah Boruto menjelaskan, tiba-tiba saja Isiki menghilang dari hadapan Sasuke serta Boruto, dan kunai di tangan Boruto langsung menyusut menjadi sangat kecil. Lalu tanpa sadar, Isiki tiba-tiba muncul dan menendang leher Sasuke ke permukaan tanah. Kemudian Isiki menggunakan kubus hitamnya untuk menindih Sasuke. Melihat Sasuke ditindas oleh Isiki, membuat Boruto khawatir dengan pamannya dan mencoba menyerang Isiki menggunakan Rasengan. Namun Rasengan itu tidak berguna di hadapan Isiki. Ia bahkan dengan mudahnya memegang tangan Boruto untuk mencegah gerakan-gerakan dari Boruto, sembari mengatakan bahwa ia tidak berencana membunuh Boruto. Namun hal itu bukan berarti membuat Isiki tidak dapat melukai Boruto. Kemudian tanpa basa-basi lagi, Isiki langsung memutar tangan Boruto dengan putaran yang hampir 360 derajat dan membuat tangan Boruto bengkok. Ia terlihat kaget dengan hal itu hingga membuat Boruto kesakitan. Isiki berhasil menumbangkan Boruto tanpa perlawanan yang berarti dan menginjaknya sambil meminta maaf atas kesalahpahaman yang dikira Boruto bahwa Isiki tidak dapat melukainya. Hal ini membuktikan bahwa Isiki adalah orang yang sangat kejam namun memiliki sifat kemanusiaan, di mana dia sering meminta maaf dengan orang lain apabila ia salah. Patut dicontoh ya guys sifat dari Isiki ini. Amado sang jenius mengetahui banyak info tentang Otsutsuki. Tidak heran bila Amado mengetahui banyak hal tentang Otsutsuki, karena dirinya adalah seseorang dari anggota inti Kara, dan juga ia adalah orang yang mungkin paling sering berbincang dengan Isiki. Mungkin saja saat Isiki meminta bantuan Amado untuk mentransplantasikan karmanya kepada orang lain, Amado bisa saja bertanya tentang ada hal apa di balik semua itu. Amado mungkin penasaran tujuan untuk memindahkan karma Isiki ke orang lain itu apa, dan Isiki mungkin menceritakan semua kepada Amado, karena Amado sendiri adalah salah satu orang yang paling dipercaya oleh Isiki, karena dialah orang yang membantu Isiki untuk membangun sebuah organisasi dan menjalankan rencananya tersebut. Namun dibalik pengetahuannya tentang Otsutsuki, membuat orang curiga dengan dirinya dan menganggap bahwa Amado punya rencananya tersendiri. Karena Amado memang terlihat sangat santai dan biasa saja di situasi seperti itu. Namun Amado telah menjelaskan bahwa cara untuk menghentikan Isiki adalah dengan membiarkan Naruto dan Sasuke membunuhnya. Kekuatan baru Naruto. Momen ini adalah momen yang sangat ditunggu, karena mode kali ini benar-benar berbeda dengan mode Naruto sebelumnya. Cerita dimulai saat Naruto berhasil terbebas dari kubus-kubus Isiki. Naruto yang saat itu tidak bisa merasakan di mana Isiki berada, karena dirinya tidak dapat merasakan cakra siapa-siapa. Naruto pun berpikir bahwa kubus itu memberikan efek untuk membuat kemampuan sensorik orang jadi tidak berguna.
Kemudian Kurama bertanya pada Naruto tentang bagaimana cara untuk melawan seseorang yang benar-benar kuat seperti itu. Namun Naruto menjawab bahwa dirinya sudah kehabisan ide. Karena di pertarungan sebelumnya, saat Ishiki masih berada dalam tubuh Jigen mampu membuat Naruto dan Sasuke menjadi tidak berdaya. Bahkan saat mereka telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dan juga Sasuke yang mempunyai Rinnegan dibuat tidak berkutik saat berhadapan dengan Ishiki. Jadi untuk melawan Ishiki itu benar-benar adalah hal yang sangat sulit. Bukan karena kekuatan mereka berdua dikurangi ya guys. Lanjut ke cerita pada saat Naruto sudah tidak tahu bagaimana cara menghentikan makhluk luar bumi tersebut. Kemudian Kurama terpaksa harus mengatakan jurus pamungkas yang bisa dibilang adalah jurus terakhir milik Kurama tersebut. Yang bisa dibilang adalah jurus terakhir milik Kurama sendiri. Namun Kurama mengatakan hal itu bisa berakibat fatal dan bisa berakibat pada kematian setelah Naruto menggunakan mode terakhirnya tersebut. Naruto berkata bahwa dirinya siap mati. Baginya, melindungi desa dan semua orang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Situasi yang dialami Naruto saat ini bagaikan buah simalakama. Jika Naruto tidak memakai wujud baru ini, maka Naruto akan mati terbunuh karena Naruto tidak sanggup melawan Ishiki. Sedangkan apabila Naruto memakai wujud baru ini, Naruto juga akan mati, seperti yang dikatakan oleh Kurama. Lalu tiba-tiba saja Naruto datang menyelamatkan Boruto dengan cara menendang Ishiki. Kalau chapter sebelumnya Naruto yang ditendang, sekarang Ishiki yang gantian ditendang ya guys. Kemudian Naruto mencoba membangunkan Boruto, dan anaknya itu pun menyarankan Naruto untuk lari, karena dia tidak akan bisa menghentikan makhluk yang memiliki kekuatan di luar nalar tersebut. Naruto pun menolak hal itu, dan mengatakan bahwa ia sudah siap mati, bahkan sejak ia pertama kali menjadi Hokage. Kemudian Naruto berdiri dan meminta Kurama untuk memberikan kekuatannya itu. Kekuatan tersebut sangat berbeda dengan kekuatan Naruto sebelumnya. Kali ini terlihat sangat kuat, bahkan Sasuke sangat terkejut melihat perubahan Naruto dan tidak percaya bahwa itu adalah teman dekatnya. Tidak hanya Boruto dan Sasuke yang terkejut, bahkan Ishiki juga terlihat sangat terkejut dan mengatakan kekuatan macam apakah itu. Kekuatan mode Naruto kali ini sangatlah kuat, bahkan dari bentuk fisiknya sangat berbeda dengan sebelumnya. Kali ini Naruto dan Kurama terlihat menyatu menjadi satu fisik, dengan bentuk cakra yang menyerupai ekor di belakang Naruto, karena bisa dibilang ini adalah wujud dari transformasi mode Kyuubi Naruto yang terakhir. Itulah pembahasan manga Boruto chapter 51. Jadi untuk teman-teman yang sudah termakan hoax Naruto mati, hal itu belum terbukti di chapter kali ini ya guys. Lalu apakah Naruto akan mati di chapter selanjutnya? Mimin rasa tidak, karena betapa sedihnya para fans Naruto dari seluruh dunia jika melihat karakter kesayangan mereka itu mati terlalu cepat di seri Boruto ini. Apalagi gara-gara hoax Naruto mati, jagat dunia Twitter pada saat perilisan Boruto chapter 51 kemarin dihebohkan trending topik Naruto yang mati dan Hinata yang akan menjadi janda. Kan kasihan jadinya Hinata ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi Mimin ingatkan untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak perlu bayar. Terima kasih. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Boruto Update Channel akan membahas mengenal Kashin Koji dan 18 jutsu yang dimilikinya, yang request spesial oleh FT Naruto Channel dan teman-teman. Kashin Koji adalah salah satu anggota Inner Kara yang diciptakan oleh Amado. Saat ini latar belakang Kashin Koji adalah manusia buatan yang berasal dari sel Jiraiya. Sampai manga Boruto chapter 51, kita belum mengetahui bagaimana cara Amado mendapatkan sel Jiraiya. Ada banyak spekulasi dari para fans Naruto kalau Amado ini berhasil mendapatkan dari Jiraiya di tempat pertarungan Jiraiya melawan Pain, atau Amado berhasil mengambil sebagian tangan Jiraiya yang terputus ketika bertarung melawan Pain. Asumsi-asumsi ini didapat berdasarkan pengalaman kita ketika melihat bagaimana cara Orochimaru mengiru Tensei, Bluebeard atau Fukai. Saat itu kita tahu ternyata Orochimaru yang sudah menyebabkan Fukai mengamuk di Kumogakure. Dan ketika tanduk Yuki dipotong oleh
Dia langsung mengambil tanduk tersebut dan melakukan eksperimen untuk menciptakan Edo Tensei Fukai yang memiliki kekuatan Gyuki. Dari cerita Orochimaru dulu, akhirnya Apin berpikir, mungkin Amado ada ketika Jiraiya sedang melawan Pain di Amegakure. Tapi ini masihlah sebuah asumsi, jadi jangan terlalu dipercaya. Awalnya Koji di cerita Boruto dianggap sebagai musuh karena dia bekerja di bawah perintah Jigen. Koji adalah penghubung jutsu komunikasi pertama di manga Boruto antara sama anggota Kara. Di rapat itu, Koji ikut membahas masalah kapal Kara yang terjatuh di perbatasan negara api. Koji sempat memojokkan Victor atas kejadian kapal Kara yang terjatuh. Dia menawarkan diri kepada Jigen untuk mengambil kembali wadah Kara yang terjatuh bersama kapal tersebut. Setelah rapat mereka berakhir, Kashin Koji langsung melakukan aksi pertamanya dengan membunuh Victor. Kemudian aksi keduanya, Koji datang kepada Ao untuk meminta Ao membawa kembali Kawaki. Pekerjaan yang dilakukan oleh Ao ini selalu diawasi oleh Koji dari kejauhan. Setelah Ao dikalahkan oleh tim Konohamaru, Koji langsung mengeksekusi Ao dan melawan tim Konohamaru. Konohamaru sempat dibuat kesulitan saat menghadapi Koji, tetapi Konohamaru mulai menunjukkan kualitasnya sebagai Jonin Konoha. Dia berhasil melepaskan diri dari Fuinjutsu Kashin Koji. Tidak lama setelah itu, Koji langsung memperlihatkan betapa jauhnya perbedaan level jutsu di antara mereka. Koji menggunakan api Zanmai no Shinka untuk langsung mengalahkan Konohamaru. Konohamaru langsung terbakar dan meronta-ronta. Boruto yang tidak bisa membiarkan Konohamaru mati, langsung tanpa sengaja menggunakan segel karmanya. Disinilah untuk pertama kalinya Koji melihat segel karma Boruto. Awalnya dia mengira Naruto yang sudah membunuh Momoshiki, tapi ternyata yang sudah membunuh Momo adalah Boruto. Koji pun langsung melepaskan mereka setelah Boruto pingsan habis menggunakan segel karma. Kemudian ketika tim Konohamaru membawa Kawaki ke Konoha, Koji selalu mengawasi pergerakan Kawaki dan Boruto di sana. Dia selalu berpikir ingin mencari tahu bagaimana perkembangan segel karma di antara Boruto dan Kawaki. Kemudian ketika Jigen datang langsung ke Konoha, Koji terkejut dan dia ketahuan hanya sedang mengawasi Kawaki dan tidak membawa Kawaki kembali ke Kara. Disinilah Jigen mulai curiga kepada Kashin Koji. Setelah pertarungan Jigen melawan Naruto dan Sasuke selesai, Koji langsung kembali ke markas Kara untuk membunuh Jigen. Dia berpikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengalahkan Jigen, karena Jigen pasti sudah kehabisan cakra. Dan di sini mulai diberitahukan kalau Koji dan Amado memang sudah bekerja sama untuk membelot terhadap Jigen. Koji pun mencoba mengeksekusi Jigen, dan di awal pertempuran sangat didominasi sekali oleh Kashin Koji, karena Koji tahu bagaimana kelemahan Jigen. Apalagi saat itu Jigen baru mengisi tenaganya hanya sedikit, jadi Koji bisa mengalahkan Jigen dengan sangat mudah. Walaupun sudah dikalahkan bukan berarti Koji langsung menang begitu saja. Ternyata Jigen hanyalah seorang wadah yang selalu dikendalikan oleh Otsutsuki yang bernama Isiki. Isiki ini yang diincar oleh Kashin Koji sebenarnya. Ketika Isiki terakhir kembali tubuh Jigen, dia langsung mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tapi meskipun begitu, jangka hidupnya sangat singkat sekali. Dia hanya mampu bertahan hidup kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari Isiki akan langsung mati karena tubuh Jigen tidak bisa menampung kekuatan besar Isiki. Saat menghadapi Isiki, Kashin Koji yang sudah menggunakan Sage mode pun langsung dikalahkan dengan sangat mudah oleh Isiki. Sampai chapter 51, keadaan Kashin Koji belum diketahui sedang berada di mana saat ini. Terakhir kali dia langsung dibawa kabur oleh Kuchiyose katak miliknya. Berikut ini adalah jutsu-jutsu yang pernah dikeluarkan Kashin Koji selama di manga Boruto. Jutsu yang pertama adalah Hari Jiso. Koji mampu menggunakan cakra untuk mengeraskan rambutnya dan membentuknya menjadi benda yang tajam. Rambutnya juga bisa ditumbuhkan cukup panjang untuk membungkus dirinya sendiri, dan ini berfungsi sebagai baju besi yang bisa membuatnya terhindar dari serangan musuh. Jutsu yang kedua adalah Ranji Shigami no Jutsu. Teknik ini menggunakan cakra yang untuk sementara waktu mampu meningkatkan metabolisme kepala dan memanipulasi rambut tumbuh lebih panjang. Dan cakranya juga bisa dialirkan melalui rambut yang memanjang. Hal ini mampu membuat kekerasannya sebanding dengan kawat baja. Dengan mengikat rambut secara tebal, kekuatannya semakin meningkat. Ini juga bisa meningkatkan kekuatan destruktifnya. Jutsu yang ketiga adalah Kuchiyose no Jutsu. Koji mampu memanggil hewan Kuchiyose untuk membantunya bertarung. Sejauh ini yang kita ketahui, hewan yang dipanggil itu adalah katak uap. Jutsu yang keempat adalah Katon Endan. Teknik ini dilakukan oleh Kashin Koji dengan mengumpulkan minyak di mulutnya yang dibuat oleh cakra, lalu menyeburkannya dan menyalakannya. Teknik ini hanya menembakkan peluru api ke arah musuh. Jika jumlah oli yang disiapkan dikurangi, waktu yang diperlukan untuk menjalankan teknik ini berkurang.
Hal ini memungkinkan musuh menjadi tidak sadar, dan juga mampu memungkinkan peluru api yang mengandung minyak untuk membakar mereka sepenuhnya. Jutsu yang kelima adalah Katon Dai Endan. Teknik ini adalah peningkatan dari teknik Katon Endan dengan penambahan cakra senjutsu. Daya serangan yang diberikan teknik ini jauh lebih kuat dari Katon Endan biasa. Jutsu yang keenam adalah Rasengan. Rasengan adalah sebuah teknik tingkat A yang bisa merubah bentuk cakra sampai ke level paling sulit. Pengguna akan membentuk putaran bola cakra yang tidak beraturan, tetapi memiliki bentuk yang konsisten. Daya serangan dari teknik tingkat A ini sangat dahsyat sampai bisa menghancurkan batu berukuran sedang. Jutsu yang ketujuh adalah Sage Mode. Koji ternyata mampu menggunakan Sage Mode seperti Jiraiya. Bedanya, dia tidak perlu membutuhkan bantuan Fukasaku dan Shima untuk menggunakan Sage Mode. Di dalam mode petapanya ini, Koji mampu meningkatkan kemampuan taijutsu dan ninjutsu yang dia miliki. Jutsu yang ke-8 adalah Gamma Yudan. Koji mengubah cakranya menjadi minyak yang sangat lengket dan memuntahkannya ke dalam jumlah yang banyak, atau bisa juga dibentuk jadi rentetan peluru kecil. Mereka yang terkena serangan ini akan sulit bergerak, dan minyak ini hanya bisa dihilangkan dengan air sabun. Selanjutnya, jika teknik elemen api diluncurkan ke target setelah teknik ini digunakan, musuh akan langsung diselimuti dengan api dalam sekejap. Jutsu yang ke-9 adalah Chodama Rasengan. Ini adalah peningkatan dari teknik Rasengan. Koji bisa menggunakan teknik Chodama Rasengan saat dia berada dalam Sage Mode. Jutsu yang ke-10 adalah Kage Bunshin. Kage Bunshin adalah teknik untuk membuat klon yang tidak bisa ditebak oleh musuhnya. Klon ini sulit ditebak karena setiap klon memiliki isi di dalam mereka. Jadi inilah yang menyebabkan Kage Bunshin bisa bertahan lebih lama daripada Bunshin biasa. Jutsu yang ke-11 adalah Dotonyo Minuma. Koji dapat menciptakan rawa dengan mengubah pijakan di bawah target menjadi lumpur. Lumpur tersebut diisi dengan cakra untuk membuatnya lengket. Lumpur ini mampu menjerat target dan mencegahnya kabur. Ukuran dan kedalaman rawa ditentukan oleh keahlian si penggunanya dan jumlah cakra yang digunakan. Musuh yang sudah terperangkap akan bisa ditenggelamkan dan mati. Jutsu yang ke-12 adalah Gyaku Kuchiyose no Jutsu. Koji mampu mengembalikan hewan Kuchiyose ke tempat yang sudah diberi tanda olehnya. Dia pernah menggunakan teknik ini untuk memindahkan Hamado dari markas Kara ke Konoha. Jutsu yang ke-13 adalah Eye Frog. Teknik ini belum dikonfirmasi namanya, jadi admin beri nama Eye Frog. Koji mampu melihat apa yang kataknya lihat. Teknik ini sangat berguna untuk melakukan pengintaian. Jutsu yang ke-14 adalah Fuinjutsu Kawatsunomi. Koji akan mendirikan 4 pilar dari tanah di sekitar targetnya. Kemudian dia membuat pilar itu menciptakan serangan yang mampu melumpuhkan siapapun yang terperangkap di dalamnya. Efek melumpuhkan ini dapat diatasi dengan menggunakan segel lain seperti yang dilakukan Konohamaru. Jutsu yang ke-15 adalah Senpo Gokashin Ensen. Saat di dalam mode petapa, Koji dapat memanggil dinding api yang sangat besar. Api ini mampu menghanguskan semua yang ada di sekitarnya. Teknik ini juga dapat digunakan sebagai tabir asap untuk menyembunyikan keberadaan Kasen Koji. Jutsu yang ke-16 adalah Zanmai no Shinka. Teknik elemen api ini tampaknya dimulai dari jarak jauh setelah menempatkan target dalam kontak dengan objek fisik seperti kunai atau bahkan kata kecil. Teknik ini dapat menyebabkan ledakan secara spontan dan menimbulkan nyala api yang tidak bisa dipadamkan. Api ini dikatakan tidak bisa dipadamkan oleh angin atau hujan dan terbakar begitu cepat sehingga teknik regenerasi tidak bisa menolong musuhnya. Jutsu yang ke-17 adalah Kuchiyose Api Gunung Berapi. Ini adalah teknik yang dikuasai Kasen Koji khusus untuk membakar tubuh Jigen tanpa henti. Awalnya Koji akan menyiapkan lokasi yang sudah diberi tanda segel Kuchiyose yang cukup besar. Ketika teknik ini dilepaskan, api yang sangat besar akan keluar dari tanda segel tersebut dan membakar habis lawannya. Nyala api ini tidak akan bisa dipadamkan dengan mudah, dan kemampuan segel karma tidak akan bekerja pada api alami ini. Karena api ini adalah api alami yang berasal dari gunung berapi. Jigen hanya mampu mengecilkan api ini, tapi karena cakranya sudah habis, Jigen tidak bisa terus bertahan. Jutsu yang ke-18 adalah Katon Engeki. Koji akan memberikan tinju ke lawannya dengan dibalut elemen api. Saat pukulannya mengenai target, maka targetnya akan langsung dilahap oleh api. Jadi itulah pembahasan mengenai mengenal Kasen Koji dan 18 jutsu yang dimiliki.
Perubahan Naruto menjadi mode Biju terakhir tentunya sangat mengejutkan para fans. Selain dari kekuatannya yang sangat luar biasa ganas, jurus tersebut berpotensi membunuh si penggunanya langsung. Sehingga dari sinilah kita akan bersiap-siap kehilangan dengan karakter yang sudah menemani layar cerita kita di masa kecil, Uzumaki Naruto. Nah, ada sebagian dari para fans yang memiliki prediksi tentang cara Naruto terbunuh memakai mode Biju terdasarnya itu, agar bisa menghentikan rencana Ishiki dan menyelamatkan dunia shinobi. Dan kali ini kita akan bahas kemungkinan Naruto terbunuh memakai mode Biju terakhir. Berikut pembahasannya. 1. Meledakkan diri. Yang pertama ada meledakkan diri. Nah, untuk cara pertama yang satu ini bisa saja terjadi. Itu karena mengingat kekuatan mode Biju terakhir Naruto termasuk sangat berbahaya. Apalagi dalam spoiler itu ada perkataan Naruto bersama Kyuubi yang mengatakan kalau jika harus mayatku yang tersisa maka aku akan membawa jiwanya bersama dengan ragaku. Dengan kata lain, teknik bunuh diri Naruto sudah diprediksi akan melenyapkan dirinya bersama dengan Ishiki. Jika diingat-ingat, pengorbanan yang satu ini mirip seperti Goku dalam anime Dragon Ball. Dia bermaksud untuk menyelamatkan dunia dengan memakai teknik bunuh diri. Dan mungkin saja dengan mode Biju terganas ini Naruto bakal memaksimalkan bunuh dirinya bersama Ishiki Otsutsuki, sehingga Sasuke dan Boruto bisa selamat dan ancaman dunia shinobi tidak akan terjadi dalam masa depan. Namun ini masih menjadi misteri, bisa jadi benar dan bisa jadi salah. 2. Teknik terkuat mode Biju terakhir. Kemudian ada teknik terkuat mode Biju terakhir milik Uzumaki Naruto. Kita pastinya tahu kalau setiap kekuatan terakhir tentunya ada jurus kuat yang mengikutinya. Misalnya saja ketika gerbang ke-8 Gai terbuka demi bisa membantai Madara, dia sudah mempersiapkan jurus terkuat, yang pada akhirnya terbukalah naga merah, Ryu Nagai. Seketika Madara merasakan sensasi luar biasa jurus dahsyat ini, dan dirinya hampir terbunuh karena jurus tersebut. Sehingga ada sesuatu yang sangat menarik dan cukup mengerikan tentang mode terakhir Naruto ini, di mana mungkin pada detik-detik cakra terakhir dia bakal mengeluarkan jurus terdahsyat yang berpotensi memberikan cedera luka yang cukup parah kepada Ishiki, walaupun tidak menyebabkan kematian kepada pemimpin kara itu. Jika menurut kalian pribadi, apakah dalam mode Biju terakhir Naruto akan ada jurus yang mampu melumpuhkan Ishiki? Isi jawaban kalian di komentar. 3. Kehabisan cakra Biju. Nah, yang terakhir ada kehabisan cakra Biju. Untuk yang satu ini cukup masuk akal. Itu karena mengingat tujuan utama para shinobi adalah menghentikan Ishiki dalam mengambil Kawaki, tentunya segala cara harus dilakukan. Dan salah satunya adalah menahan kekuatan Ishiki dalam beberapa hari. Sehingga dengan Naruto menggunakan mode Biju terakhir ini, maka mungkin saja ada harapan besar dia bakal mencegah pemimpin kara itu mendapatkan sahabat Boruto tersebut. Dengan resiko Uzumaki Naruto bakal kehabisan cakra dan auto meninggal. Nah, itulah pembahasan tentang cara Uzumaki Naruto mati memakai mode Biju terakhir. Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya, isi kolom komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Boruto Update Channel akan membahas pertanda akan bangkitnya Mangekyou Sharingan Sarada.
Fakta menarik Boruto episode ke-170. Setelah kita membahas karakter utama di video kemarin, sekarang kita akan bahas wakil karakter utamanya. Ya, Sarada Uchiha adalah wakil karakter utama karena dia memiliki Sharingan yang sangat berperan penting untuk melawan musuh-musuh kuat di masa depan. Berikut ini admin sudah merangkum fakta-fakta menarik tentang Uchiha Sarada dan Sakura di episode 170. Fakta menarik yang pertama adalah pertanda akan bangkitnya Mangekyo Sharingan Sarada. Percayakah kalian di umur Sarada yang masih muda ini, dia bisa membangkitkan Mangekyo Sharingan? Mari kita lihat terlebih dahulu, adakah shinobi yang bisa menguasai Mangekyo Sharingan saat berada di usia yang sama dengan Sarada? Menurut kabar burung, Shisui adalah anggota Uchiha termuda yang berhasil membangkitkan Mangekyo Sharingan saat menjalankan misi di perang besar. Setelah Shisui ada 2 orang karakter yang mendapatkan Mangekyo Sharingan di rentan usia 13-15 tahun. Mereka adalah Itachi dan Obito. Dengan beberapa fakta ini, berarti Mangekyo Sharingan bangkit ketika anggota Uchiha masih terbilang muda itu sudah biasa. Selain fakta ini, adalah fakta lain yang bisa meyakinkan kita kalau kebangkitan Mangekyo Sharingan Sarada sudah semakin dekat. Tentu ada. Coba kalian perhatikan percakapan antara Sakura dengan Sasuke. Sakura pernah berkata, "Aku merasa khawatir melihat Sharingannya semakin kuat. Dan kemana hal itu akan berujung?" Sasuke langsung berkata saat itu, "Mangekyo Sharingan?" Iya, pemicunya adalah perpisahan dengan seseorang yang dicintai. Dikatakan bahwa takdir tragis akan menimpa pengguna Sharingan. "Aku takut itu terjadi pada Sarada suatu hari nanti," kata Sakura. Apakah kalian pernah mendengar kalau firasat seorang ibu terkadang bisa saja benar? Mungkin kalau mengenai firasat kalian masih merasa tabu. Bagaimana kalau hasil riset? Api mendapatkan informasi dari sebuah artikel yang mengatakan bahwa ikatan batin antara ibu dan anak perempuannya telah terjalin begitu kuat seiring berjalannya waktu tanpa kita sadari. Bahkan para ilmuwan mengatakan bahwa itulah ikatan batin yang terkuat. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui mengapa depresi dan gangguan emosi lainnya tampaknya sering diteruskan dari ibu ke anak perempuan mereka. Para ilmuwan ini melakukan pemindahan MRI atau pemindahan otak pada 35 keluarga sehat. Dan mereka menemukan bahwa ibu dan anak ini memiliki anatomi yang sama ketika berhubungan dengan bagian otak yang mengatur emosi. Jika ikatan batinnya sudah sekuat itu, maka bisa saja apa yang ditakutkan oleh seorang ibu adalah hal yang mungkin benar-benar terjadi di masa depan. Dan memang bangkitnya Mangekyo Sharingan Sarada pasti akan terjadi. Tidak mungkin anak Sasuke ini tidak membangkitkan Mangekyo. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah bangkitnya akan lebih cepat atau ketika Sarada sudah dewasa? Kalau sedari dini saja Sakura sudah ketakutan dengan Mangekyo Sharingan Sarada, berarti ada kemungkinan ini adalah sebuah pertanda kalau bangkitnya akan dipercepat. Dan saat ini juga kalian pasti sadar kalau manga Boruto sudah berada dalam kondisi yang kritis, di mana Sasuke dan Naruto sedang bertarung melawan Otsutsuki yang terkuat. Ini bisa menyebabkan peluang Sasuke untuk terbunuh lebih cepat akan lebih besar. Dan tidak hanya kematian Sasuke saja yang bisa menyebabkan bangkitnya Mangekyo Sharingan Sarada. Kematian Sakura juga akan menyebabkan hal yang sama. Fakta menarik yang kedua adalah Sakura takut kalau mental Sarada tidak sekuat Sasuke. Menghadapi penderitaan bagi seorang laki-laki itu sudah biasa. Tapi bagaimana jika yang menghadapi penderitaan itu adalah seorang wanita? Menurut Sakura, Sarada memang mewarisi kekuatan Sasuke, tapi dia juga mewarisi sifat cengengnya Sakura. Belum tentu Sarada bisa menahan semua penderitaan yang akan terjadi padanya seperti Sasuke. Menurut kalian, apakah Sarada memiliki mental yang lemah seperti Sakura? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebenarnya Sakura yang merasa sifat cengengnya diturunkan kepada Sarada itu disebabkan karena dia dulu selalu melihat Sarada yang bersedih ketika Sasuke tidak berada di rumah. Kalau menurut pendapat admin, Sarada lebih mirip seperti Naruto. Dia adalah orang yang berani mengambil risiko dan bisa bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Dibandingkan dengan Sakura yang masih kecil dulu, Sarada jauh lebih tinggi kekuatan mentalnya. Hal ini terbukti dari adegan Sarada yang tidak pernah takut dengan lawannya lebih kuat dari dirinya. Sakura juga sudah melupakan suatu hal yang penting. Sakura tidak melihat kalau saat ini Sarada memiliki seorang teman yang bisa selalu menyemangati dirinya. Sasuke bisa kuat menghadapi penderitaan yang dia dapatkan, itu semua juga karena adanya teman-teman di sekelilingnya. Fakta menarik yang ketiga adalah alasan Sasuke tidak memberitahu cara mendapatkan Mangekyo Sharingan pada Sarada. Sasuke sudah menjadi seorang ayah saat ini. Dia tahu mana informasi yang harus diterima oleh anaknya untuk saat ini. Pengetahuan tentang Mangekyo Sharingan tidak boleh didapatkan oleh Sarada sebelum pemikirannya sudah lebih dewasa. Mungkin nantinya Sasuke takut kalau Sarada akan menghalalkan segala cara untuk membangkitkan Mangekyo. Hal yang paling utama harus dihindari oleh seorang Uchiha adalah
haus akan kekuatan. Jika Sarada sudah haus dengan kekuatan, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Mungkin Sasuke berpikir dia akan menceritakan hal ini ketika Sarada sudah lebih berpengalaman dalam melihat penderitaan yang ada di dunia. Fakta menarik yang keempat adalah keseksian Sarada diumbar. Pasti ini adalah adegan yang ditunggu-tunggu oleh semua fans laki-laki yang suka dengan karakter Sarada. Di manganya, Sarada memang sudah digambarkan seperti karakter perempuan yang selalu senang dengan pakaian yang lebih terbuka. Kalian tidak usah kaget kalau misalnya di masa depan nanti, baju yang digunakan oleh Sarada akan jauh lebih seksi dari saat ini. Admin sangat yakin keseksian Sarada ketika dia sudah dewasa akan lebih ditonjolkan lagi. Hal ini untuk menambahkan fan service untuk kalian penonton setia Boruto. Di sini Sarada terlihat sedang mengigau. Dia merasa apakah dia terlalu berlebihan pada ibunya. Tapi di lain sisi, dia tidak mau mengendurkan semangatnya untuk bertambah lebih kuat lagi. Fakta menarik yang kelima adalah obrolan ibu-ibu di malam hari. Hinata dan Ino langsung mendatangi rumah Sakura dan mengajak dia untuk nongkrong malam. Ternyata mereka mau membantu mengeluarkan segala beban pikiran Sakura yang membuat dia agak stres saat ini. Sakura pun mulai curhat. Dia merasa sudah berkata-kata jahat pada anak dan juga suaminya. Ino langsung nyambung dan berkata kalau itu adalah hal yang biasa. Di keluarganya dia juga selalu bertengkar. Tapi ada satu keluarga yang cukup unik sendirian. Keluarga ini jarang sekali bertengkar. Ya, itu adalah keluarga Naruto dan Hinata. Mereka memang dua karakter baik yang sangat cocok. Pastinya tidak akan ada pertengkaran yang besar di rumah tangga mereka. Apalagi Hinata adalah perempuan yang sangat mengerti kesibukan Naruto. Dia malah selalu memberikan pandangan positif pada dua anaknya tentang Naruto. Memang Hinata adalah wanita idaman para wibu Naruto. Di sini Sakura mendapatkan saran dari Ino. Kita ini memang orang tua, tapi kita ini orang tua dari shinobi. Saat aku melihat anakku menjalankan misi, kalau terjadi kemungkinan terburuk, aku sudah siap menerimanya. Bukannya kita semua sama, kata Ino. Sakura masih tidak bisa menerima secara mental kalau akan terjadi hal buruk pada anak perempuannya. Menurut Ino, Sakura sudah melupakan hal yang paling penting yang pernah dialami dulu. Dulu Sakura selalu berjuang keras pada apapun yang ingin dia capai. Dia selalu ingin mendapatkan Sasuke. Dia selalu ingin berlatih menjadi lebih kuat lagi agar tidak menyusahkan Naruto dan juga Sasuke. Dulu Sakura pernah berkata pada Ino, wanita harus menjadi kuat. Kalau tidak, dia tidak akan pernah selamat. Kata-kata itu sangat menusuk hati Ino setelah Ino menjadi seorang ibu. Tentu saja kalau memikirkan kemungkinan terburuk pada anak yang kuasuh dan kusayang membuatku takut. Tapi aku sadar kalau aku hanya perlu percaya pada mereka. Kita harus percaya kalau anak-anak itu juga kuat. Berkat kata-kata dari Ino, akhirnya Sakura mulai sadar kalau dia harus percaya pada anak perempuannya. Dari sinilah nantinya Sakura akan membantu Sarada untuk berlatih menjadi lebih kuat lagi. Bisa jadi kekuatan fisik yang dimiliki oleh Sarada akan ditingkatkan lagi melalui latihan bersama Sakura. Atau mungkin Sakura akan memperlihatkan kekuatan Byakugo pada Sarada. Fakta menarik yang keenam adalah, apakah Sarada akan menggunakan Chidori di episode minggu depan? Ada beberapa fans Boruto yang berkata kalau Sarada akan menggunakan Chidori di episode mendatang. Hal ini mereka simpulkan dari gerakan tanda segel tangan yang diperlihatkan Sarada ketika berlatih dengan Sakura. Setelah admin analisa lagi, gerakan segel tangan untuk membentuk Chidori sepertinya tidak mirip dengan gerakan yang diperlihatkan pada preview episode ke-171. Kalau segel tangan Chidori harusnya seperti video ini, tapi gerakan tangan Sarada yang ada di preview hanya seperti ini. Jadi admin menyimpulkan kalau ini bukanlah Chidori. Yang digunakan oleh Sarada adalah segel untuk menciptakan jutsu elemen api. Coba perhatikan gerakan tangan yang ada di anime Boruto episode ke-60. Di sini gerakan tangannya sama persis dengan yang ada di preview episode ke-171. Jadi itulah pembahasan mengenai pertanda akan bangkitnya Mangekyo Sarada. Fakta menarik Boruto episode ke-1. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Boruto Update Channel akan membahas tahapan evolusi segel karma sampai terlahir kembali yang request spesial oleh Prabu dan teman-teman. Segel karma adalah segel yang berfungsi sebagai cadangan kompresi dari data biologis anggota klan Otsutsuki yang dapat mereka tanamkan di tubuh penerima yang dipilih. Dengan segel karma, para anggota Otsutsuki bisa mengubahnya menjadi sebuah wadah atau bahasa Jepangnya disebut Utsuwa. Biasanya segel karma digunakan oleh Otsutsuki jika mereka mengalami cedera fatal. Seiring berjalannya waktu, karma yang ditanamkan pada wadahnya akan menimpa data genetik wadah mereka.
hingga tubuh mereka berubah menjadi Otsutsuki yang sempurna. Otsutsuki yang terakhir kembali akan menghilangkan segala karma pada wadahnya, dan dia sepenuhnya dapat mengambil alih tubuh mereka. Untuk sementara ini, wadahnya dapat belajar untuk mengaktifkan karma dan memanfaatkan sebagian dari kekuatan dan kemampuan Otsutsuki. Terkadang bahkan bisa sampai membiarkan keinginan Otsutsuki untuk mewujudkan dan mengendalikan tubuh mereka, seperti yang terjadi pada Boruto saat melawan Boro. Pada dasarnya, karma hanya menyerupai segel bertato, tapi yang sebenarnya, karma adalah duri yang berbentuk piramida yang tertanam di tubuh seorang wadah. Setelah melakukan aktivasi segel karma, tanda segel karma yang terlihat akan menyebar ke seluruh tubuh wadahnya. Terkadang bisa juga memunculkan pola yang berbeda-beda, tergantung pada kemampuan yang akan digunakan. Nah, kali ini admin sudah merangkum beberapa tahapan evolusi segel karma yang selama ini terjadi dari manga Boruto chapter pertama sampai 50. Tahap evolusi segel karma yang pertama. Tahapan ini diperlihatkan pada anime Boruto episode ke-151. Saat itu Boruto sedang berhadapan dengan bos bandit Mujina bernama Sojoji. Awalnya gejala evolusi ini cukup menghambat Boruto ketika dia menggunakan rasengannya. Hal pertama yang Boruto rasakan saat itu adalah cakranya seperti tidak bisa dialirkan. Maksud dari perkataan Boruto ini adalah titik aliran cakra yang ada di tubuh Boruto tidak berjalan dengan baik. Ini berarti alirannya ada yang tersumbat. Gejala yang dialami Boruto saat itu tidak bertahan lama. Dalam beberapa menit, Boruto sudah bisa menggunakan aliran cakranya dengan baik. Dia malah bisa membuat rasengannya memiliki daya serangan yang luar biasa. Bahkan dia malah bisa membuat rasengannya memiliki daya serangan yang luar biasa. Admin sempat berkata kalau rasengan yang Boruto keluarkan untuk mementahkan Sojoji adalah rasengan yang masih belum sempurna. Dan sampai saat ini admin masih beranggapan seperti itu. Jika ada yang bertanya, lalu kenapa daya hancurnya sangat berbeda dengan rasengan tahap kedua? Menurut admin itu semua karena segel karma yang Boruto miliki. Daya hancur dari rasengan Boruto meningkat karena gejala dari tahap evolusi pertama karma. Segel karma ini memang memberikan kekuatan tanpa ada tanda-tanda yang spesial. Coba kalian perhatikan juga di awal episode 158. Tanpa adanya gejala tahapan evolusi karma, Boruto tiba-tiba bisa melemparkan shuriken sampai membelah papan targetnya menjadi dua bagian. Ini membuktikan kalau Boruto sudah menambahkan daya hancur rasengannya saat melawan Sojoji berkat segel karma. Jadi pada dasarnya tanpa segel karma, daya hancur rasengan Boruto masih sangat lemah. Karena memang Boruto masih menguasai rasengan tahap kedua, belum sampai rasengan tahap ketiga. Tahap evolusi karma yang kedua. Tahapan ini masih belum terlihat di anime Boruto sampai episode ke-169. Jadi admin akan mengambil dari gambar manga Boruto chapter 23. Ketika itu Boruto sedang berhadapan dengan Kashin Koji. Dia melihat Konohamaru dibakar menggunakan api penyucian yang tidak bisa dipadamkan, yaitu Zanmai no Shinka. Boruto yang tidak bisa membiarkan gurunya mati, akhirnya langsung mengaktifkan segel karmanya tanpa dia sadari. Tiba-tiba segel karma tangan Boruto menjalar sampai ke matanya. Dia seketika langsung menyerap Fuinjutsu Koji dan juga api penyucian yang sedang membakar Konohamaru. Sepertinya di tahap evolusi yang kedua ini, Boruto sudah bisa memanfaatkan fitur baru dari segel karma, yaitu dia bisa menyerap segala teknik yang terbuat dari cakra. Jadi jika tidak terbuat dari cakra, maka Boruto tidak bisa menyerap teknik tersebut. Contohnya seperti virus Boro dan juga elemen-elemen alami yang sudah ada di bumi, seperti api, petir, angin, dan tanah. Jika elemen-elemen ini tidak dibuat dari cakra, maka elemen-elemen ini tidak akan bisa diserap oleh pengguna segel karma. Selain bisa membuka fitur kekuatan menyerap segala jenis manipulasi cakra, kekuatan fisik si pengguna karma juga akan jauh lebih meningkat. Pada manga Boruto chapter 29, kita diperlihatkan Boruto yang sedang berlatih dengan Naruto. Di sana terlihat jelas kalau serangan fisik yang dilancarkan Boruto setelah mengaktifkan segel karma tahap kedua bertambah semakin kuat. Naruto merasakan perubahan kekuatan anaknya sendiri ketika dia menerima pukulan dan tendangan Boruto. Ditambah lagi, kekuatan untuk menambah daya hancur dari setiap serangan yang jutsu Boruto juga selalu ada ketika segel karmanya diaktifkan. Dan ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui. Ternyata ketika Boruto sedang berada di tahap kedua dan pertama, Boruto sebenarnya juga bisa melakukan regenerasi pada tubuhnya. Ini masih belum bisa dipastikan apakah kemampuan ini bisa didapatkan Boruto tanpa harus memasuki tahapan-tahapan segel karma. Kalau memang bisa, maka Boruto setara dengan ayahnya dan Hashirama Senju yang bisa menyembuhkan luka mereka sendiri. Tapi sejauh ini yang menyembuhkan luka Boruto itu adalah Momoshiki yang sedang bereaksi dari segel karma Boruto. Sepertinya Momoshiki menolak kehadiran Isshiki yang ada di segel karma Kawaki. Jika wajah Momoshiki saja sudah sangat kesal seperti itu, maka tidak salah lagi. Di chapter 51 dan selanjutnya pasti akan ada kemunculan Momoshiki yang tidak terima jika wadahnya dibunuh oleh Isshiki.
Tahapan evolusi karma yang ketiga. Tahap ini bisa kalian lihat di manga Boruto chapter 43. Ketika memasuki mode tahap ketiga, maka ini bisa disebut sebagai mode super kuat dari seorang Wada Otsutsuki. Boruto pernah memasuki evolusi tahap ketiga ini ketika melawan Boro di dimensi Isshiki. Boruto awalnya dibuat tidak sadarkan diri oleh Boro, dan karena kesadaran asli Boruto sudah menghilang, Momoshiki langsung bisa mengambil alih tubuh Boruto untuk sementara waktu. Ini memberikan kita sedikit informasi. Ternyata tahap evolusi karma yang ketiga membutuhkan kesadaran dari Otsukinya juga. Kenapa Admin berkata seperti itu? Karena untuk memasuki tahap ini, Boruto harus meminjam 70% kekuatan Momoshiki. 70% ini Admin katakan dari perkataan Isshiki, yang mengatakan kalau Boruto sudah mengekstrak data Momoshiki sampai 70%. Dengan memasuki tahap ini, Boruto bisa membuat dirinya terbang di langit. Dia bisa memberikan serangan fisik yang sangat jauh berbeda dari tahap sebelumnya. Bisa dikatakan serangan fisiknya bisa menandingi kekuatan cakra Kyuubi yang ditambah dengan Sage mode. Selain serangan fisiknya yang berkali-kali lipat lebih kuat, serangan ninjutsunya juga mengalami peningkatan yang sama. Boruto mampu mengakhiri hidup Boro dengan sekali serangan Choudama Rasengan. Dan kita juga tidak boleh lupa, di tahap ini Boruto juga bisa menyerap cakra makhluk hidup untuk mengisi cakranya kembali. Admin yakin semua fitur kemampuan yang dari tahap sebelumnya akan bisa digunakan di tahap ini juga. Tahap evolusi ini memiliki ciri-ciri yang lebih unik dari sebelumnya. Boruto akan menjalankan karma hampir di setengah tubuhnya, dan dia juga akan menumbuhkan satu buah tanduk di sebelah kanan. Tidak hanya Boruto saja yang pernah mengalami hal ini, Kawaki juga pernah mengalami perubahan yang sama dengan Boruto. Hanya saja dia masih bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan kita juga belum lihat bagaimana kekuatan Kawaki di saat dia sudah menemukan tanduknya. Menurut Admin, walaupun Kawaki bisa mengendalikan dirinya sendiri, tetap saja kesalahan Isshiki dalam segala karmanya tetap berperan penting agar Kawaki bisa mencapai tahap perubahan seperti itu. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan, Boruto suatu saat nanti bisa juga memasuki tahap ketiga tanpa harus dikendalikan oleh Momoshiki. Bisa jadi saat melawan Isshiki ini, Boruto akan masuki tahap evolusi ketiganya lagi, dan pastinya dengan kesalahan aslinya. Mungkin saja Naruto akan meminjamkan cakranya agar Boruto bisa melawan Isshiki dengan perubahan barunya. Tahap evolusi keempat Admin ambil dari adegan Jigen yang sedang bertarung dengan Naruto dan Sasuke. Ketika Jigen masuki mode seriusnya, dia mengaktifkan Segar Karma sampai ke tahap akhir. Terlihat pola karma menjalar di seluruh tubuh Jigen. Dan seharusnya jika seorang Wada sudah mencapai tahap ini, Otsuki yang ada di dalam tubuhnya sudah bisa berinkarnasi jika dia mau. Hanya saja Isshiki tidak mau langsung hidup kembali di tubuh Jigen, karena tubuh Jigen tidak kuat menampung kekuatan Isshiki. Dan pada akhirnya dia hanya bisa bertahan selama 3 hari setelah berinkarnasi di tubuh Jigen. Maka dari itu dia menanamkan Segar Karmanya lagi pada Kawaki, dan berharap dia bisa mendapatkan tubuh yang sempurna agar dia bisa hidup kembali selamanya. Jika seseorang sudah memasuki tahap evolusi yang keempat, seharusnya mereka sudah bisa menggunakan semua kekuatan Otsukinya. Hanya saja jika wadahnya tidak menggunakan kekuatan besarnya, maka wadahnya akan mati, dan sudah dipastikan kalau Otsukinya terlahir kembali, tubuh itu tidak akan bisa bertahan lebih lama. Tapi jika Otsukinya mendapatkan wadah yang sempurna, wadah itu bisa saja menggunakan semua kekuatan Otsuki. Dan kalau sudah seperti ini, Otsuki tersebut tidak akan membiarkan kesadaran asli si pemilik karma terus ada di tubuhnya. Otsukinya akan langsung mengambil alih tubuh mereka dan terlahir kembali. Menurut Admin, evolusi Segar Karma hanya sampai tahap keempat saja. Dan setelah tahap keempat ini, seorang Otsuki bisa terlahir kembali tubuh wadahnya jika dia mau. Jadi itulah pembahasan mengenai tahapan evolusi Segar Karma. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 10 anggota klan Uzumaki terkuat yang ada di anime Naruto hingga Boruto. Lalu siapa sajakah mereka? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 10. Karin Mother. Karin Mother atau ibunya Karin merupakan seorang manusia biasa yang mempunyai kemampuan penyembuhan dengan hanya menggigit anggota tubuhnya. Tapi sepertinya kemampuannya tersebut dimanfaatkan oleh desa Kusagakure dan membuatnya mati akibat terus-menerus memberikan kekuatannya. Ya, setidaknya itu adalah kekuatan terakhirnya dan menunjukkan bahwa ia tidak lemah. 9. Mito Uzumaki. Mito merupakan istri dari Hashirama. Ia juga adalah Jinchuriki pertama dari Kurama atau Kyuubi. Dengan darah Uzumakinya, ia mampu mengendalikan Kyuubi di dalam dirinya.
hingga akhirnya ia mewariskannya kepada Kushina, salah satu anggota klan yang sama seperti dirinya. Sebagai istri Hokage pertama dan Jinchuriki pertama, jelas kekuatan Mito sangat besar dan kuat. Hanya saja penampilannya saat ia bertarung tak pernah diperlihatkan. 8. Ashina Uzumaki. Ashina merupakan pemimpin klan Uzumaki yang saat itu hidup di era yang sama dengan Hashirama. Bahkan ia adalah orang yang bekerja sama dengan desa Konoha saat itu. Dan sebagai tanda kerjasama dan hubungan baik mereka, baju Jonin Konoha memakai logo Uzumaki di belakang punggung mereka. Begitu pula sebaliknya, Konoha mendapatkan teknik penyegelan yang sangat kuat berkat ajaran dari klan Uzumaki. Kekuatan dari Ashina jelas kuat karena merupakan pemimpin klan. Apalagi saat itu ia ditunjukkan mampu menyegel seekor monster dengan mudahnya. 7. Karin Uzumaki. Karin merupakan ninja tipe sensor dan penyembuhan. Walaupun begitu, ia juga sangat ahli dalam penyegelan. Terbukti ia mampu mengalahkan Tobi alias guru-guru di Perang Besar Shinobi keempat dengan rantai khas klan Uzumaki-nya, dan juga mampu mengalahkan Sasami penjahat dengan kecepatan yang luar biasa yang ada di anime Boruto. 6. Kushina Uzumaki. Kushina merupakan ibu dari Naruto, yang merupakan Jinchuriki kedua dari Kyuubi setelah Mito Uzumaki. Kekuatannya sebagai seorang Uzumaki dan ibu tak bisa dianggap remeh, karena sejauh ini hanya dialah yang mampu menundukkan Kyuubi dengan mudah saat Naruto berlatih untuk menguasai Kyuubi. Apalagi ketika ia sedang melemah pun saat sesudah melahirkan Naruto, ia tetap kuat dan mampu mengikat Kyuubi dengan rantai cakranya. Dan faktanya saat itu Kushina mampu menghentikan Kyuubi dalam keadaan full size-nya atau ukuran aslinya, sebelum akhirnya kekuatan Kyuubi dibagi dua oleh Minato. Tak hanya itu, selain kekuatan Uzumaki-nya, dulunya Kushina dijuluki sebagai Akai Chisio no Habanero saat ia masih kecil. Julukan yang ia dapat karena ketika ia marah, rambutnya berwarna merah seakan terlihat seperti darah yang sedang marah besar. Yang saat itu ia adalah wanita terkuat di kelasnya, bahkan anak laki-laki pun habis di tangannya. Fakta menariknya lagi, Kushina mampu mengalahkan seorang genin seorang diri, yang padahal saat itu Kushina masihlah seorang anak akademi. 5. Menma Uzumaki. Menma merupakan Naruto dari universe lain, yang hanya tampil pada movie Naruto Shippuden ke-6 dengan judul Roto Ninja. Ia sangat mirip dengan Naruto, mulai dari kemampuannya sebagai pemilik dari Kyuubi, jutsunya mirip dengan Rasengan, dan lain-lain. Bedanya, Menma saat itu berambut hitam dan menjadi karakter jahat saat itu. Hal yang membuat Menma kuat adalah kekuatan pengendalian Kyuubi-nya dan juga Rasen Ringu dan Dai Rasen Ringu yang bahkan mampu menghancurkan desa Konoha dengan mudah. 4. Nagato Uzumaki. Nagato merupakan pemimpin organisasi Akatsuki yang memiliki Rinnegan. Selama ia menjadi pemimpin, ia bergerak dalam kemampuannya mengendalikan 6 pain. Selama itu ia benar-benar menakutkan dan berbahaya. Ia bisa dengan mudah menangkap ekor 6 dengan sendirian, lalu mengalahkan legenda Sennin Jiraiya, menaklukkan desa Amegakure seorang diri dan menjadi pemimpin desa, membunuh Hatake Kakashi yang dikenal sebagai ninja hebat kala itu, dan dengan mudah menghancurkan dan meratakan desa Konoha sampai hancur. Bahkan bisa menggunakan kekuatan dewa dari Rinnegan, yaitu Chibaku Tensei, yang dulunya jutsu ini dipakai untuk menyegel Kaguya. Walaupun versi Nagato lebih kecil, tapi setidaknya saat itu mampu menyegel Naruto walau hanya sebentar. Tak hanya itu, tanpa nampein pun jika Nagato serius, ia bisa mengalahkan 3 ninja hebat sekaligus, yaitu Naruto, Killer Bee, dan Itachi. Dengan kekuatan Rinnegan-nya saat itu menjadi Edo Tensei, membuatnya tak terkalahkan.
Tapi mau bagaimanapun, Nagato kalah dengan kerjasama dan pemikiran dari Itachi. 3. Naruto Uzumaki. Naruto merupakan reinkarnasi dari Asura. Jelas ia adalah anak titisan yang sudah ditakdirkan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Naruto tak bisa dianggap remeh lagi. Ia menguasai Kyuubi, mampu mengembangkan Rasengan dengan berbagai macam jenis, mampu menggunakan teknik terlarang yaitu Tajukage Bunshin, dan yang paling penting adalah sifat pantang menyerahnya. Saat ini Naruto menjabat sebagai Hokage ke-7 atau biasanya disebut sebagai Nana Daime, yang dikenal sebagai Hokage terkuat sepanjang sejarah yang sudah melampaui Hokage sebelumnya. 2. Himawari Uzumaki. Himawari merupakan anak perempuan dari Naruto, hasil pernikahannya bersama dengan Hinata. Saat ini Himawari masih kecil dan baru saja memulai simulasi untuk masuk akademi. Artinya saat ini ia masih ragu apakah ia mau menjadi ninja atau tidak. Tapi yang jelas sebelumnya Himawari ditunjukkan sangat kuat dan menjadi satu-satunya anggota klan juga yang bisa menonaktifkan mata Byakugannya sesuka hatinya. Mungkin ini juga pengaruh dari keturunan ayahnya yaitu Naruto. Dengan mata Byakugannya ia sudah sangat mengerikan. Pasalnya ia bisa membuat Naruto pingsan seharian dengan satu kali serangan. Lalu membuat Sukaku ketakutan yang padahal ia adalah biju ekor satu. Bahkan Boruto saja tak berani lagi mengganggu adiknya. 1. Boruto Uzumaki. Boruto merupakan anak laki-laki atau anak pertama dari Naruto dan Hinata. Walaupun ia takut pada adiknya, tapi yang jelas Boruto mempunyai potensi yang besar di masa depan. Karena ia mewarisi mata langka yaitu Jogan yang merupakan keturunan dari klan Otsutsuki. Sebuah mata yang misterius yang mampu melihat kelemahan musuhnya. Contohnya ia menemukan kelemahan Nue dan Nue dengan mudah dikalahkan oleh Boruto. Lalu tak hanya itu, kemampuan dari ayahnya juga ia kuasai, yaitu Rasengan. Bedanya Rasengannya bisa menghilang, yang satu itu bisa mengenai makhluk dewa seperti Momoshiki. Dan uniknya Boruto mampu mengalahkan Momoshiki seorang diri. Ya, walaupun sebelumnya dibantu Sasuke dan Naruto, tetap saja MVP-nya adalah Boruto. Dan yang terbaru adalah kemampuan karma Boruto. Dengan ini ia bisa masuk dalam mode Otsutsuki dan mampu mengalahkan musuhnya dengan sekejap. Bahkan sekelas anggota Kara pun isi baginya. Dan masih banyak lagi potensi Boruto yang belum dibuka pada anime maupun manganya. Oke, mungkin itu saja 10 anggota klan Uzumaki terkuat yang ada di anime Naruto hingga Boruto. Terkait hal dengan Saburo, itu hanya buatan fans saja ya, jadi tidak asli alias non-canon. Karena kemunculannya tak pernah ada di anime Naruto, apalagi di Boruto. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.